Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Yesus mengajar murid-muridnya dan orang ramai dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan melalui perumpamaan-perumpamaan ini kita juga telah mendengar dan mendengar tentang penjelasan kepada perumpamaan-perumpamaan ini dan menjadikan kita lebih mengerti. Dan di setiap akhir perumpamaan itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu akan apa yang dikatakannya?" Dan persoalan itu juga, saudara-saudari, Yesus mau tanyakan kepada kita, mengertikah kita perumpamaan-perumpamaan yang telah Dia sampaikan di dalam Injil sejak kebelakangan beberapa minggu ini. Dan pada hari ini kita mendengar sekali lagi 3 perumpamaan yang telah dinyatakan, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Dan melalui Injil pada hari ini, saudara dan saudari, membuatkan saya bertanya, apakah yang paling berharga di dalam diri saya? Dan persoalan ini juga, saudara dan saudari, ingin saya bawa supaya saudara dan saudari juga dapat bertanya pada diri kita masing-masing, apakah yang paling berharga di dalam diri saya, di dalam kehidupan saya? Kalau kita bangun pagi, apa yang paling pertama kita buat? Mungkin ada yang terus ambil handphone, tidak sabar-sabar lagi mau tengok siapa yang message dia, "Good morning," dia bilang. "Di mana kau sarapan hari ini?" dia bilang. Ataupun mungkin ada yang bangun dan terus berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan karena memberikan hari yang baru. Dan apabila kita keluar dari rumah, apakah benda yang paling kita tidak boleh kasih tinggal? Sudah tentu kalau saya bertanya kepada diri saya sendiri, handphone, dompet. Itulah benda-benda yang tidak boleh ditinggalkan. Memang saudara dan saudari, semuanya ini penting. Karena kalau tidak ada handphone, kita tidak dapat berkomunikasi. Kalau tidak ada dompet, tidak ada duit, tidak ada IC, tidak ada lesen memandu, nanti kena tahan polis, kena saman lagi. Tetapi adakah ini paling penting dalam hidup kita? Kalau tidak ada handphone, kita tidak akan mati kan? Kalau tidak ada dompet, kau boleh jalan lagi. Kalau kena tangkap polis, kau masih hidup, kau tidak akan mati. Tetapi apakah satu yang kita tidak boleh tinggalkan, yang membolehkan kita akan mati kalau tidak ada dia? Sudah pasti dalam Injil pada hari ini, perumpamaan telah memberikan penjelasan kepada kita. Yesus menyatakan tentang perumpamaan tentang seorang yang menjumpai harta yang paling berharga dan dia tidak dapat memiliki, dia tidak dapat membeli harta itu karena harta itu terlalu tinggi nilainya, terlalu mahal. Tetapi dia mampu untuk membeli ladang itu. Lalu dia membeli ladang itu, menjual segala sesuatu yang ada padanya dan membeli ladang itu. Karena dengan membeli ladang itu, dia dapat memiliki harta itu. Dan kemudian Yesus menyatakan lagi tentang perumpamaan tentang mutiara, seorang yang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dan setelah menemukan mutiara yang sangat berharga, dia menjual seluruh yang ada pada dia, miliknya, dan membeli mutiara itu. Jelas sekali saudara dan saudari, harta dan juga mutiara yang dinyatakan di dalam Injil pada hari ini adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Sesuatu yang kita temukan, yang ditemukan, yang tidak mungkin yang boleh kita tolak. Dengan segala sedaya upaya kita, dengan segala yang ada pada kita, kita mau memiliki dia. Karena dengan memiliki dia, bukan saja kita dapat hidup di dunia ini secara fisikal, tetapi juga memberikan kita hidup kekal, kehidupan syurgawi. Jangan lupa bahwa kehidupan kita ini bukan saja kehidupan fisikal, tubuh badan. Yang perlu kita berikan keselesaan, yang perlu kita berikan makan, yang perlu memiliki segala sesuatu yang menyenangkan.
kehidupan kita di dunia, tetapi itu fisikal. Bagaimana dengan kehidupan roh kita? Apakah yang mampu dapat memberikan kehidupan kepada roh kita? Tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus sendiri, yaitu harta yang paling berharga ataupun mutiara yang tidak ternilai harganya, Yesus Kristus. Sudahkah kita menemui, ya? Sudahkah kita menemui harta yang paling berharga ini dan juga mutiara yang paling bernilai ini? Saya percaya kita semua sudah menemuinya. Apabila kita percaya kepada Dia, apabila kita mau dibaptis menjadi orang-orang Katolik dan kita menyatakan iman kita, kita percaya bahwa Dia adalah anak Allah dan Dia dapat memberikan kita kehidupan kekal. Kita telah menemuinya, kita telah memilikinya. Tetapi persoalannya, saudara dan saudari, kadang-kadang apabila kita menghargai sesuatu itu, ya, kita mau memilikinya. Dan setelah kita memilikinya, kita akan simpan. Simpan di almari. Simpan di almari perhiasan. Tetapi lama-lama kita lupa. Lupa sampai dia berhabuk, dia tidak lagi berkilau, tidak lagi nampak bernilai. Kita lupa. Kita lupa. Lupa karena apabila kita keluar, ya, dan hidup di dunia ini, ada banyak benda-benda yang mampu memesongkan tumpuan kita, fokus kita kepada harta yang berharga ini dan kepada mutiara yang paling bernilai ini. Oleh sebab itu, di dalam perumpamaan yang ketiga yang diberikan oleh Yesus tentang pukat yang dilabuhkan ke laut dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Dan setelah penuh pukat itu lalu ditarik oleh orang dan mereka mula memilih ikan yang baik dan ikan yang buruk. Jadi dengan memiliki harta ini, saudara-saudari, ataupun dengan memiliki mutiara yang paling bernilai ini, masih tidak dapat menentukan, ya, tidak dapat menentukan sama ada kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, sama ada kita tergolong di dalam yang baik ataupun yang buruk. Karena dengan memilikinya, kita harus tetap fokus dengan apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita akui sebagai paling berharga, apa yang telah kita sanggup untuk mendapatkannya dengan melepaskan segala sesuatu yang kita miliki. Dan sepanjang kehidupan kita ini, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghargai dan juga menghidupi kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah memiliki harta yang paling berharga, mutiara yang paling bernilai. Maka itulah yang akan menentukan sama ada kita dipilih tergolong dalam golongan orang-orang yang baik ataupun golongan orang-orang yang tidak baik. Jadi sekali lagi persoalan untuk diri kita, bagaimanakah perhubungan saya dengan Tuhan pada masa ini, pada hari ini? Bagaimanakah perhubungan saya dengan Dia? Adakah saya telah membina perhubungan yang baik, yang akrab, yang erat dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus yang saya telah pilih untuk menjadi harta yang paling berharga dan mutiara yang paling bernilai dalam diri saya? Saudara dan saudari, perumpamaan tentang nelayan dan juga yang menebarkan jala juga melambangkan gereja kita, di mana gereja sentiasa menerima orang-orang yang baik dan orang-orang yang dilihat sebagai kurang baik. Tetapi gereja tetap terbuka untuk mau menerima
Karena gereja tidak boleh menilai ataupun memilih orang-orang yang baik saja boleh datang ke gereja, orang-orang yang tidak baik di luar gereja tidak. Karena tugas kita sebagai gereja adalah untuk mau mengalu-alukan, untuk mau menerima segala jenis orang, sama seperti jala yang memungut, yang menangkap segala jenis ikan yang ada di dalam di laut. Jadi begitulah kita juga harus sentiasa menerima siapapun juga orang-orang tersebut yang datang ke gereja, yang datang kepada kita. Karena yang menilai itu nanti bukan kita. Karena setiap kita diberikan ya menemui harta yang paling berharga, mutiara yang paling bernilai, dan terpulang kepada kita bagaimana kita mau menghargai apa yang kita telah terima itu. Terpulang kepada kita bagaimana kita untuk mau menghargai pengorbanan, kematian Yesus Kristus yang telah menguduskan, yang telah menyucikan kita daripada dosa, supaya kita juga dapat tergolong di dalam orang-orang yang baik. Karena di akhir zaman nanti, ya, Injil memberitahu kita di akhir zaman nanti akan ada pengadilan. Di dalam pewartaan pertama pada hari ini, pewartaan pertama yang diambil daripada kitab para raja-raja. Apabila Solomon, ya, dia menjadi raja menggantikan bapaknya Daud. Dan apa yang diminta oleh Solomon? Dia tidak meminta harta yang banyak, dia tidak meminta umur yang panjang, dia tidak meminta supaya musuhnya dikalahkan. Tetapi apa yang Solomon minta adalah kebijaksanaan untuk menilai yang baik dan tidak baik. Maka hari ini dalam misa kudus ini kita juga mohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kebijaksanaan supaya kita dapat memilih yang baik dan tidak baik. Dengan memilih yang baik dan dengan memilih yang baik kita dapat menghidupi apa yang kita imani. Kita dapat menghargai apa yang telah kita pilih, harta yang paling bernilai dan juga mutiara yang paling berharga ini. Dan dengan melakukan demikian, saudara-saudari, dengan meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita kebijaksanaan, ya, untuk memilih, maka kita harus sentiasa tekun di dalam mengikuti perintah-perintah Allah. Apa yang telah diajarkannya, apa yang Tuhan minta supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena begitulah dalam pewartaan yang kedua, ya, yang diambil daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka dengan mengasihi Dia, pertama-tama dengan mengasihi Dia yang terlebih dahulu telah mengasihi kita, membolehkan kita untuk mau mengasihi Dia kembali, untuk mau mentaati, untuk mau menuruti segala perintahnya, segala kehendaknya. Oleh itu saudara-saudari, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan di dalam misa kudus ini, ya. Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya. Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya dengan memilih kita untuk supaya kita menemui Dia, menemui harta yang paling berharga, menemui mutiara yang paling bernilai, dan memanggil kita untuk terus menghargai, ya, apa yang telah kita temui ini, apa yang telah membuatkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu, karena Dia yang satu, Tuhan yang mampu memberikan kita kehidupan kekal, kehidupan syurgawi.